calm down. Selamat malam Mau Mania. Ketemu lagi bareng Otong Setiabudi di Midnight Live. Gimana penampilan saya? Mudaan 2 shift kan? Abis cukus kumir. Cukur kumis kali. Biar kelihatan manis kayak janji pejabat. Oh ya penonton, kalau lihat temen lagi murung, lemes, kurang bergairah, diemin aja. Penggemar Arsenal tuh. Saya juga. Daripada bahas puasa gelar Arsenal, mending kita mulai aja. Ini dah Midnight Live. Ya, malam ini kita mau bahas yang palsu-palsu. Kalau yang asli, yang ada badaknya. Pokoknya malam ini tentang yang palsu-palsu. Bukan alamat palsu, apalagi status palsu. Penonton banget tuh. Suka ngasih status palsu di WhatsApp. Buat ngodein bos. Foto di kamar kan. Lagi meriang nih. Dikasih emot yang ini nih, termometer. Padahal mah lagi mancing di bagan. Dan kali ini juga bukan soal ijazah palsu. Tapi uang palsu yang sekarang mulai merambah ke mata uang asing alias US dollar. US dollar. Penonton pernah nggak nih megang dolar? Enggak. Sama dong. Megang gocap aja greges lu. Nah, harga dolar belakang ini emang lagi gila-gilaan. Bayangin aja, 1 US dollar sekarang harganya Rp17.000. Lebih mahal dari tukang nasi goreng di depan. Gareng. Dan harga dolar yang lagi mahal ini ternyata malah dijadiin ladang cuan sama penipu. Ini namanya wadidaw. Wadidaw. Yang terbaru, Barreskrim Polri mengungkap jaringan peredaran uang dolar palsu di wilayah Banten. Dalam operasi ini, polisi menyita barang bukti dolar palsu yang kalau dirupiahin mencapai 1,4 miliar. Hampir 2 M tuh. Penonton mah dapat 2 M gampang. Lembur sekali dapat 2 M. Makasih Mas. Polisi bilang kasus terungkap karena adanya laporan masyarakat. Setelah ditelusuri nih, polisi akhirnya nangkep salah satu pelaku inisial AS yang lagi mau transaksi. Yang dipalsuin dolar AS, pelakunya inisial AS. Suatu kebetulan yang kebetulan. Saat itu AS lagi bawa uang palsu yang dia sebut sebagai dolar Makau. Baru tahu nih ada dolar Makau nih. Padahal Makau itu mata uangnya Pataka. Tapi namanya juga mau nipu. Ada aja bulus akalnya. Iya, akal bulusnya. Takutnya nanti ada dolar Bekasi. Kalau ada dolar Bekasi repot. Mau pulang ke Bekasi kudu nuker duit dulu. Jadi uang dolar AS yang disebut sebagai dolar Makau ini dijual seharga Rp13.400 per US dollar. 4.000 lebih murah dari harga dolar aslinya. Namanya juga tipu-tipu. Yang pasti KW itu yang lebih murah lah. Dari tangan AS, polisi menyita 874 lembar uang palsu dalam pecahan $100. Wadidaw. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya nangkap 3 orang lagi, AF, AA, dan HS, yang berperan sebagai penyedia uang palsu. Penyedianya. Polisi bilang nih, para pelaku manfaatin momen harga nilai tukar dolar yang lagi tinggi. Wow, iya benar. Buat menggait korbannya. Ya bayangin aja nih, dolar sekarang lagi 17.000, tapi dijual 13.000. Siapa yang nggak mau? Marginnya gede tuh.
Saya sih nggak mau. Kagak ada duitnya. Nggak cuma itu, mereka juga ngejanjiin siap beli lagi uangnya. Kalau sewaktu-waktu korban pengen jual. Ini kayak lo jual gue beli, gue jual lo beli. Muter-muter aja. Polisi sekarang masih ngejar satu pelaku inisial D. Yang diduga kuat merupakan pemasok utama atau otak di balik pengadaan uang palsu itu. Si D. Kacau emang si D nih. Si D banyak tingkah banget. Nggak tahu apa indeks ekonomi orang lagi susah. Benar. Malah bikin tambah susah. Semoga si D cepat ketangkap dah. Iya, benar. Lagian si D jual uang palsu mau buat apaan sih? Mau beli motor listrik apa? Bisa. Ya kali aja. Ya enggak? Iya, Kalau enggak juga nggak apa-apa. iya. Masalah uang palsu di Indonesia emang masih merajalela. Sebelumnya akhir Maret kemarin, Polda Metro Jaya juga menyita ribuan lembar uang palsu di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ada lagi. Pelakunya inisial MP alias Mahfud. Jadi Mahfud ini ngaku-ngaku jadi dukun pengganda uang. Orang mah ngaku-ngaku jadi anak pejabat. Ini jadi dukun pengganda. Ganda campuran lagi. Maksudnya duitnya campur-campur. Ada yang palsu, ada yang palsu banget. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu senilai lebih dari 600 juta rupiah. Polisi bilang nih, buat mancing korbannya, pelaku berniat kasih iming-iming janji menggandakan uang jika korban memberikan sejumlah uang asli. Kenapa berniat? Karena dari pengakuannya si pelaku ternyata belum sempat nawarin uang ke siapapun. Jadi baru ada di bayangannya aja tuh modusnya. Tapi sialnya atau mungkin untungnya dia keburu ketangkep polisi. Kenapa begindang? Kenapa begitu? Karena Bank Indonesia bilang uang palsu bikinan Mahfud ternyata punya kualitas yang sangat-sangat rendah. Dan sangat mudah diidentifikasi dengan kasat mata melalui metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Kalau di Kerawang jauh. BI bilang uang palsu punya Mahfud dicetak pakai mesin printer biasa. Dukun magang. Ini orang mau bikin uang palsu atau mau bikin skripsi? Nanti kalau tinta merahnya habis gimana? Uang cepean jadi gocapan. Mana pucet lagi? Jadi intinya uang palsu buatan Mahfud ini sama sekali nggak berusaha kelihatan asli. Ini mah dipakai jajan cilok juga udah ketahuan duluan. Sebelumnya lagi, polisi menangkap 2 warga negara Liberia berinisial SDT dan I karena melakukan penipuan dengan modus black dollar. Modus baru. Kalau black mamba kan penonton. Banyak bisanya. Bisanya banyak. Iya banget. Ngedit bisa. Bikin naskah bisa. Ngomongin bos apa lagi? Bisa banget. Ditukar shiftnya bisa. Lembur bisa. Dapat duitnya kagak. Mamba. Kali ini korbannya warga Korea yang rugi sampai 1,6 miliar rupiah. Kepada calon korban, pelaku ngeklaim nih kalau uang itu adalah dolar asli yang disamarkan pakai lapisan hitam supaya nggak terdeteksi pas lewatin pemeriksaan petugas imigrasi dan bea cukai. Jadi ini kasus penipuan yang nipu orang dengan niat nipu petugas. Double. Banyak banget nipunya. Nipu combo. Nggak cuma itu, pelaku juga nawarin jasa pembersihan lapisan hitam pakai cairan khusus. Nah, biar korbannya percaya nih, pelaku praktekin tuh proses pembersihannya pakai 2 lembar uang asli. Habis korbannya percaya nih, pelaku minta uang tambahan lagi ke korban dengan alasan untuk membeli cairan kimia yang digunakan dalam proses pembersihan.
Tapi setelah korban kasih uang, pelaku langsung ngilang. Udah kayak orang lagi ngutang. Pas mau minjem, ramah. Iya. Pas ditagih, kayak rubah. Sampai dicari tuh sama Dora tuh. Iya. Meskipun caranya beda-beda, tapi 3 kasus ini punya modus yang sama. Manfaatin orang yang maunya dapat keuntungan instan. Pengen untung cepet tanpa pikir panjang. Padahal yang kelihatannya menggiurkan itu belum tentu benar. Betul. Malah seringnya jebakan. Makanya jangan tergiur sama tawaran yang too good to be true. Asik nggak? Apa artinya ya? Nggak arti. Kalau harganya murah, kalau caranya terlalu gampang, kita harus curiga. Dicek dulu tuh, jangan langsung percaya. Apalagi kalau ini udah nyangkut duit. Iya. Sekalinya salah, balikinnya susah. Udah kayak judul kan? Dijanjiin dapat jackpot, bikin dompet kempot. Sering. Jadi daripada nyari jalan pintas, mending jalan yang jelas. Mungkin emang nggak instan, tapi yang lebih penting aman. Itu dia sajian pembuka Midnight Live. Banyak yang palsu. Iya, hati-hati. Ketua penonton palsu. Masih banyak sajian Midnight Live di hari Senin ini. Ada Monday Light News. Ada juga bintang tamu spesial. Lagi lemes. Karena penggemar Arsenal. Pokoknya jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight. Kembali lagi di Midnight Live bareng Otong Setiabudi. Udahan nggak? Habis cukus kumil. Udah tadi ya. Seperti biasa nih, kalau hari Senin kita punya informasi menarik dari berbagai daerah. Semua itu kita rangkum dalam Monday Light News berikut ini.
dilakukan dengan ikhlas, akan menemukan jalannya menuju tujuan besar yang telah lama didoakan. Momen pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 membawa berkah tersendiri, bukan hanya bagi para calon jemaah, tetapi juga para pedagang musiman di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kondisi tersebut terlihat saat digelarnya manasik haji 2026 di Masjid Agung Syuhada Pekabata. Sejumlah pedagang tampak memadati area pelataran masjid untuk menawarkan berbagai kebutuhan haji, mulai dari pakaian ihram, gamis, mukena, peci, hingga aksesoris penunjang seperti topi, kacamata, sarung tangan dan kaki, sampai sepatu. Dari sekian banyak pilihan, pakaian ihram, gamis, topi, serta pakaian dalam menjadi barang yang paling diburu pembeli. Soal harga pun relatif terjangkau, mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung jenis dan kualitas barang yang ditawarkan. Mayoritas pembeli merupakan calon jemaah haji yang akan segera berangkat ke Tanah Suci. Namun, tak sedikit pula masyarakat umum yang turut berbelanja. Menariknya, para calon jemaah mengaku lebih memilih membeli perlengkapan haji di tanah air. Selain harga yang lebih ekonomis, pilihan barangnya pun lengkap. Sehingga mereka tak perlu lagi repot mencari kebutuhan saat sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Dengan persiapan matang sejak di tanah air, para jemaah pun berharap dapat lebih fokus menjalankan ibadah saat berada di Tanah Suci. Sementara itu, meningkatnya jumlah pembeli menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Dalam sehari, mereka mampu meraup omset hingga jutaan rupiah, angka yang jauh melampaui pendapatan di hari-hari biasanya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, suasana di Pantai Kuta Bali mendadak beda dari biasanya. Bukan cuma ombaknya yang pecah, tapi juga gaya para surfer wanita yang tampil kece pakai kebaya. Jadi kalau biasanya kebaya dipakai buat acara resmi atau kondangan, nah kali ini malah diajak catwalk di atas ombak. Wih, multitalenta banget, bisa anggun di darat, jago beraksi juga di laut. Aksi unik dari komunitas surfer wanita yang didominasi remaja ini langsung bikin wisatawan takjub. Mereka kagum melihat para surfing cantik, anggun, tapi tetap garang menaklukkan ombak. Aksi surfer berkebaya merupakan bagian dari event tahunan Kartini Go Surf yang rutin digelar untuk merayakan semangat emansipasi perempuan. Tahun ini bahkan sudah digelar ke-12 kalinya dengan total 20 peserta. Menariknya, 6 diantaranya adalah remaja perempuan tunarungu. Bagi mereka, keterbatasan bukanlah menjadi penghalang. Justru ketika berada di atas papan selancar, ke-6 surfer wanita ini berhasil menunjukkan keberanian dan kepekaan yang sangat luar biasa. Menurut Ketua Yayasan Korti sekaligus panitia acara, I Gusti Agung Ayu Mirah Maheswari, keikutsertaan peselancar putri tunarungu menjadi bukti nyata bahwa semua perempuan memiliki ruang sama untuk berprestasi. Bahkan menurut Ayu, ke-6 surfer ini sangat berpotensi besar menjadi atlet selancar profesional. Keterbatasan dalam hal pendengaran justru dapat membantu mereka lebih fokus dan berkonsentrasi. Efeknya para peselancar ini dapat menyatu dengan irama ombak dan mengendalikan papan selancar lebih tenang. Perjuangan Kartini telah menginspirasi perempuan Indonesia untuk berani melangkah, berkarya, dan memperjuangkan kesetaraan di berbagai bidang. Namun hari ini, semangat Kartini tidak hanya hidup dalam lembaran buku sejarah, namun juga terlihat nyata di atas papan seluncur. Karena emansipasi bisa hadir dengan cara lebih segar dan menyenangkan. Yang penting tetap anggun, berani, dan percaya diri, walau harus bermain dengan ombak di tengah laut. Suasana meriah sekaligus sakral menyelimuti kawasan Klenteng Hian Tiang Siang Ti, Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ribuan umat dari berbagai daerah di Indonesia memadati area kelenteng untuk mengikuti perayaan ulang tahun Dewa Obat, Paduka Yang Mulia Kongco Hian Tiang Siang Ti, yang sosoknya dipercaya sebagai pelindung dan penegak keadilan dalam ajaran Taoisme. Sejak siang hari, aroma dupa memenuhi udara. Dentuman tambur dan atraksi barongsai mengiringi jalannya kirap, menciptakan perpaduan suasana yang hikmat sekaligus semarak. Tahun ini, perayaan hari ulang tahun Dewa Obat Kongco Hian Tian Siang Ti semakin meriah, dengan keikutsertaan 32 kelenteng dan bio dari berbagai kota, mulai dari Padang, Semarang, Kudus, hingga Malang. Kirap berlangsung tertib dan penuh makna. Arak-arakan tandu dewa, barongsai, serta kesenian tradisional lainnya menyusuri jalan Welahan
dan disambut antusias warga yang memadati sepanjang rute perjalanan. Dalam tradisi Taoisme, Hian Tian Xiang Ti dikenal sebagai Kaisar Langit Utara, yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir kejahatan dan memberikan perlindungan bagi umatnya. Tak heran jika perayaan ini selalu digelar secara besar dan hikmat, terlebih di Welahan yang menjadi salah satu pusat peribatan penting Jawa Tengah. Selain sebagai ritual keagamaan, kirap ini juga menjadi bagian dari pelestarian budaya Tionghoa yang terus hidup di tengah masyarakat modern. Perpaduan antara nilai spiritual dan atraksi budaya menjadikan perayaan ini sebagai daya tarik tersendiri. Pemerintah Kabupaten Jepara pun berupaya mengemas kegiatan ini menjadi lebih meriah, agar dapat berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Ukir. Apalagi rangkaian acara yang berlangsung selama beberapa hari, turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi pelaku UMKM di kawasan Klenteng. Sebagai salah satu kelenteng tertua di Indonesia, keberadaan kelenteng di Welahan ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga simbol sejarah panjang dan keberagaman budaya. Di Welahan Jepara, batas antara ritual, budaya, dan ruang publik menyatu dalam harmoni. Kirap Kongco Hian Tian Xiang Ti bukan hanya menjadi wujud pengabdian spiritual, namun juga cerminan toleransi dan kebersamaan yang terus hidup dan dirawat di tengah masyarakat. Berawal dari rasa penasaran saat berselancar di media sosial, langkah kecil itu justru membawa perubahan besar bagi Haryanto. Petani asal desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur ini sekarang bisa menikmati hasil dari keberaniannya mencoba hal baru. Tanpa bekal pendidikan pertanian modern, pria yang akrab disapa Mercon ini belajar secara otodidak. Ia menyerap berbagai teknik budidaya melon hidroponik dari konten-konten digital. Setelah sudah menguasai, Mercon langsung menerapkannya di lahannya. Dari ilmu di media sosial, lahirlah praktik smart farming di desanya. Berada di dataran tinggi, rejang lebong yang berhawa sejuk tidak menjadi penghalang bagi Mercon untuk mengembangkan melonnya. Justru dengan sistem hidroponik, melon jenis Merlin ini dapat tumbuh lebih optimal. Prosesnya pun lebih terkontrol dengan masa tanam yang relatif singkat. Sekitar 2 bulan dan tingkat keberhasilan mencapai 90%. Di atas lahan berukuran 10 x 21 meter, terdapat ratusan titik tanam yang dimaksimalkan. Hasilnya sekali panen bisa mencapai hingga 700 kg. Dari sisi ekonomi, upaya ini memberikan hasil yang menjanjikan. Dengan harga jual sekitar Rp20.000 per kilogram, omset yang diraih Mercon mampu menembus belasan juta rupiah dalam 1 kali masa panen. Kisah Haryanto atau Mercon menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan literasi digital secara tepat mampu membuka peluang baru. Bahkan di tengah keterbatasan lahan, inovasi tetap bisa tumbuh dan menghadirkan harapan bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani lokal. Seger banget melonnya. Iya, segar. Ilmunya lewat medsos doang. Benar. Jadi pengen jualan melon. Habis jeda kita ada bintang tamu. Podcaster iya. Penyiar radio iya. Iya. Pokoknya jangan kemana-mana. Ada Rio Wicaksono usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight. Udah. Gua kan mau gimmick. Nggak sampean nih. Kembali lagi di Midnight Live. Masih bareng Otong Setiabudi. Yang belajar suara kayak gini. Cocok nggak? Muka kayak gini, imut gini emang nggak cocok suara berat. Mending kita belajar langsung aja nih mengenai seni olah suara. Oh, bisa dong. Ini orang tepatnya nih. Ini dia Rio Wicaksono. Iya, Mantap
nonton. Mantap ya? Mantap. Grogi gua. Suara lu udah mantep banget. Ah, masa sih? Dia bilang jajanan genjang. Duduk. Oke. Ramai banget nontonnya kayak di GBK ya? Iya. Kan budget kita cuma pego. Oh, pantesan satu orang gocap ya? Iya. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah dong, sehat. Sore nih begadang lagi nih. Kemarin habis begadang kan? Iya, begadang lagi, timnya kalah lagi. Kan katanya boleh begadang asal timnya jago. Timnya kalah. Iya. Iya. Kadang-kadang kita dikasih harapan terus. Iya, Bang. Kalah lagi. Kalah lagi. Tapi lu masih optimis nggak? Kalau kata Declan Rice kan it's not done. Iya. Cuman jujur sih kayaknya juara 2 lagi dah. Arsenal emang juara 1 untuk urusan juara 2. Iya. Jujur berat. Per-peran aja lah ya. Iya. Per-peran aja lah. Rio ini kemarin wawancara langsung pemain Arsenal. Aaron Ramsey. Betul. One on one gua. One on one. Sama kayak gua malu nih. Kayak gua sama lu. Jadi lo wawancara Aaron Ramsey, gua wawancara lo. Heeh. Secara nggak langsung gua wawancara Aaron Ramsey. Enggak sih. Oh, enggak. Udah pulang orangnya. Oh, iya, udah pulang. Udah pulang. Iya. Kemarin event apa sih lo bisa wawancara Aaron Ramsey? Jadi kan kemarin emang acara officialnya Arsenal Worldwide Jakarta. Kebetulan gua dikontak untuk pre-match show bareng Aaron Ramsey one on one. Wih. Nah, ketika gue ngobrol sama dia kan kita gini nih, persis banget gue di kanan dia di kiri, dan ada penonton, jadi pandangan gue antara ke Ramsey-nya dan ke penonton. Di belakang LED-nya gede banget. Iya, iya. Gue baru nyadar kalau ternyata di belakangnya itu tulisan pre-match with Aaron Ramsey and Rui Wicaksono-nya gede banget. Seimbang bang nama gue. Apakah ini salah satu pencapaian lo juga nih? Lumayan ya, Iya ya? lumayan. Iya. Mau gue banggain ke nyokap, tapi nyokap nggak ngerti bola. Iya. Iya. Lo wawancara Aaron Ramsey, dia bisa bahasa Inggris nggak sih? Bisa. Oh bisa ya. Bisa. Terus dia pendapatan dia pendapatan dia Pendapatannya gede. Pas abis main nonton match kalah dong. Dia gimana Kalah. tuh dia? Dia waktu pas nonton sih, sebenarnya kan kita nontonnya di tempat yang sama. VIP itu Iya, kan, Bang. yang di beanbag itu. Betul. Ada di belakangnya Bimbek ada sofa-sofa gitu lah. Terus dia sama istrinya. Dia waktu pas nonton menit 20-30 udah gini nih. Udah gitu sepanjang pertandingan. Bener kalah. Iya udah bete juga. Gue nanya sama dia kan, prediksi skornya berapa? Dia sempat bilang emang 2-1. Ternyata buat City. Iya kebalik. Mending gak usah prediksi dah. Iya. Lo sejak kapan sih lo cinta banget sama Arsenal? Sejak kapannya mungkin dari era sekolah kali ya. Era-era pemainnya siapa aja tuh? Waktu itu gue doyan tuh sebelum eranya si Invincible yang terakhir kali juara itu. Iya. 2004 Itu masih SBY tuh. Iya bener. Iya. Sebelum itu kenapa? Karena dulu kan kebanyakan teman-teman di sekolah gue sukanya kan MU. Yoi. Dan menurut gue waktu itu musuhnya MU adalah Arsenal. Iya. Jadi tuh gue nyari siapa nih musuhnya si klub teman-teman gue ya. Arsenal lah. Dari situ ternyata beneran jadi suka. Yoi. Akhirnya sempat ngerasain dia juara juga dong. Sempat cuman sekali. Iya. Sekali. Lo pemain yang paling lo idolain di The Gunners siapa? Yang dulu apa? Sampai sepanjang masa Sepanjang lah. masa. Masih Thierry Henry lah ya. Iyalah semuanya gitu ya. Standar lah Thierry Henry. Ini Bakari Sakna nih temen gue. Doyannya Bakari Sakna karena bek kanan. Oh iya dia bilang. benar. Iya. Jadi ngomongin Arsenal. Kan lo juga Gunner Gue soalnya. juga guna, jelas itu, nggak masalah. Ini penonton yang suka sama City juga dari tadi ketawa-ketawa. Iya. Sian banget tuh 2 orang. Tottenham semua dulu. Oh iya. Kita ngomongin VO Teller. Wah, Vio Teller. Ini udah ratusan iklan. Betul. TV dan radio dan digital. Betul. Berapa iklan? Ratusan. Nah. Itu iklan dalam iklan. Iklan. Nih biar dia penonton pada ini nih. Lo coba satu produk, cuman tanpa nyebutin produknya apa? Suatu produk tanpa nyebutin produknya. Yang pernah lo isi.
gue sebenarnya kalau misalkan disuruh kayak gini agak bingung karena kebanyakan tuh tagline. Oh ya tagline, sorry tagline. Yang dimana kalau tagline nyebutin produk, Pak. Oh iya ya. Iya. Yang berapa lapis gak? Apapun makanannya juga bukan sih ya. Iya iya. Oh, gue pernah ini. Sebuah restoran franchise ayam. Pasti dari ini. Nah itu. Pasti dari ini. Apaan tuh ya? Oh iya. 3 huruf juga. Oh, ketebak itu. Iya. Iklan sini juga. Iya. Lu berapa lama menggeluti dunia VO talent? 2007 atau 2008 lah gue agak lupa. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berapa belas tahun tuh? Banyak lah. Wah panjang Iya, juga. banyak. Ratusan ya? Sebenarnya gue nggak ngitung tepatnya berapa. Cuman kalau misalnya diingat-ingat sih ratusan kayaknya mah nyampe ya. Karena dari zaman itu sampai sekarang pun kadang-kadang brandnya juga tetap sama. Misalkan ada brand mobil yang dulu gue pernah ngerjain iklannya, sekarang dia ada varian baru, terus pakai gue lagi, itu juga ada gitu. Yang mungkin gue ngitungnya itu satu brand lah gitu. Repeat order tuh ya? Alhamdulillah. Iya. Kemarin Bimoki sempat kesini ya. Dia kan VO talent juga. Betul. Dia Dia ngisi. dari keluarga dia. Bapak Sekeluarga ibunya ya? juga talent VO. Lu juga kan abang lo? Ya iya sih. Kakak gue doang. Dia udah mulai film. Lu pernah film nggak ditawarin atau apa gimana? Belum sih. Walaupun voice actor yang emang dubbing sama yang komersial itu beda banget menurut gue. Letak kesulitannya ya, maksudnya dua-duanya pasti ada letak kesulitannya masing-masing. Tapi kalau dubbing itu tuh kayak lu mesti ada actingnya. Wah. Ya kan, maksudnya oke, orangnya nggak kelihatan, suaranya doang. Tapi kan meragainnya juga harus pakai Oh iya kadang-kadang. body language kan. Nah, Iya. karena kita ketika rekaman itu pasti kita bermain nih badan, walaupun orangnya atau badannya nggak kelihatan. Karena kalau nggak keluar, nggak main, emosinya nggak Iya sih. keluar. Kalau suara kayak gue gimana kira-kira? Bisa. Nih? Serius loh? Ada lahannya, Pak. Ada lahannya? Ada lahannya. Maksudnya orang-orang yang ketika lu pandai berbahasa Inggris pasti nilai plus. Begitupun bahasa-bahasa daerah. Dialek-dialek misalkan lu jago bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu semua ada porsinya. Bahkan ada temen talent VO juga, yang sekarang gue juga udah jarang ketemu sih. Suaranya dia dibilang bagus enggak, tapi apakah jobnya ada? Ada. Dia pernah jadi apa? Pocong. Wah. Gue juga kok pocong bisa ngomong ya? Iya beneran tapi. Seketi. Pocong ngomong masih bisa, tos yang nggak bisa. Iya juga. Bener lagi ini. Sama diajak main bola kagak bisa dia. Loncat Karena doang. kan sebelum main bola sweet banget. Terus emang tiap karakter ya emang punya pasarnya masing-masing ya? Masing-masing. Bahkan orang yang cadel aja, yang cacat vokal, itu ada porsinya juga. Jadi tenang aja. Tenang. Lu kan mau banyak bisanya. Kayak Black Mamba. Lu ngawalin ini dari pas masih penyiar radio ya? Betul. Dan sebenarnya fun fact-nya adalah gue tuh tidak pernah mengirimkan sampel suara sebenarnya pada saat awalnya. Jadi kan cara kerja talent VO yang dulu adalah kita ngirimin sampel suara kita ke studio. Nah, jadi waktu itu gue diminta untuk ngirimin sampel suara sama sebuah studio yang sekarang pun masih ada, namanya Katukat Studio, shout out karena gue berhutang budi banyak lah sama studio tersebut. Jadi waktu itu ada seorang produser yang hubungin gue dari studio itu. Halo Rio, ini aku dapat nomornya dari ini nih, gini. Kamu boleh tolong kirimin sampel VO dong. Ini email aku ya, gitu. Pada saat itu gue masih anak baru di radio, jadi gue masih bingung gitu loh. Gue mau minta tolong sama operator, gue nggak enak. Senior. Iya. Gue mau bacain skrip gitu yang, aduh gue bingung lagi mau bacain yang mana ya. Singkat cerita, nggak gue kirim. Beberapa minggu kemudian, si orang ini nelpon gue dan langsung nanyain jadwal. Kamu kalau misalkan di tanggal sekian hari ini, bisa nggak jam segini gitu. Terus gue pikir, wah sikat aja kali ya. Bisa mbak? Oke. Nah, dari situlah mulai akhirnya job-job lain pun berdatangan.
Gitu. Jadi sebenarnya gue nggak pernah kayak ngirimin sampel VO, ini suara saya, terus tunggu job gitu. Kayak ngirim CV nggak pernah itu ya, bukan kayak gitu ya. Orang udah nilai, mungkin udah tahu duluan ya. Lu kan Tapi penyiar. pada saat itu kan enggak juga lah, maksudnya nggak semua penyiar bisa voice Oh over. iya juga ya. Betul. Abang lu juga voice over kan? Betul. Abangnya Iya. semi seringan. Kemudian bass. Ya maksud gua gini. Oh gitu. Gini. Dia kan voice over juga. Voice over Lu juga. punya konten suara sokap. Karena karakter suara lo berdua Iya. sama ya kan? Iya, Hampir mirip, sama, Kak. mirip-mirip. Betul. Orang kadang-kadang susah bedainnya. Boleh spill dong. Ini bedainnya gini loh. Ini diminta live doang nih, spesial nih. Jadi waktu itu bahkan kita pernah VO iklan sebuah men's care, sabun cuci muka cowok. Talentnya gue sama dia. Hah? Jadi kayaknya si agensinya tuh emang iseng. Dan gue nggak ngerti gimana kliennya approve lagi. Waktu itu iklan radio ngomong-ngomong. Jadi kita tuh dialog. Nah di situ menurut gue kayak sebenarnya ngebedain gue sama Sammy itu di bagian ininya. Sammy itu sebenarnya lebih rendah, low-nya lebih tebel. Sedangkan gue agak lebih tinggi. Tapi ketika misalkan yang rendah nih yang tinggi, kan lo ada intonasi. Pasti kan yang rendah akan naik ke atas, begitupun yang tinggi akan turun ke bawah. Di tengah situlah ketemunya, yang dimana kemiripannya lah terjadi. Gitu. Terus lo sekarang kenapa lo nggak jadi penyiar radio lagi? Berapa lama lo penyiar radio? Sampai lo mutusin, gue berhenti deh jadi penyiar radio. Hampir 20 tahun. Wih. Hampir 20 tahun. 20 tahun kurang sebulan. Wah, tanggung tuh. Udah balik lagi dah. Ya. Kan kontraknya nggak bisa diperpanjang sebulan doang. Iya. Jadi lo berhenti? Emang udah cukup? Kalau ditawarin lagi lo mau nggak? Gue nggak bilang enggak, tapi untuk sekarang kayaknya belum. Kenapa? Karena mungkin terbantu juga karena adanya podcast kali ya. Iya. Maksudnya kan banyak sekali penyiar-penyiar yang udah nggak siaran tuh, gila kangen banget ya siaran ya gitu. Nah, mungkin karena gue punya podcast, jadi rasa kekangenan atau kerinduannya tuh nggak yang segitunya Ya, gitu. Jadi bisa terobati lah ya. terobati dengan podcast. Apa duitnya lebih? Ya Bapak paham. Jadi Rio ini punya podcast nama BKR Brother. Betul. Pendengarnya sama kayak Aumania, penjuru dunia. Iya. Alhamdulillah. Betul. Kita pernah absen buat pendengar kita yang di luar Indonesia itu lokasinya di mana-mana aja sih. Banyak juga loh yang kayak di Texas ada kemarin. Di Australia itu cukup banyak. Brisbane, Perth, Melbourne gitu-gitu. Di Auckland, New Zealand juga ada. Bahkan negara-negara yang gila ini gue belum pernah nih. Norway, belum pernah. Menurut lo kenapa podcast ya bisa banyak peminatnya ya, dibanding mungkin sekarang radio kan udah apa ya? Banyak pendengarnya. Biar bukan gue yang ngomong. Iya, gue kayaknya lo yang ngomong. Udah Udah apa ya? Mungkin karena relate-nya kali ya. Maksudnya orang kan ketika ada seseorang juga yang punya cerita yang mirip kan jadi merasa relate. Dan apalagi kalau misalkan di podcast kan kita apa ya, lebih nggak ada batasan lah. Maksudnya kalau radio tuh ibaratnya berenang, radio tuh kolamnya banyak, tapi cuma cetek-cetek. Sedangkan kalau podcast lu misalkan satu kolam doang, tapi bisa dalam banget. Jadi pembahasannya bisa sedalam itu, makanya orang mungkin banyak yang kecantol mungkin. Sama kalau podcast, gue kan memang lebih ke ngobrolin tongkrongan dan sifatnya yang timeless ya, bukan ngomongin current issue. Iya. Jadinya orang mau dengerin kapan aja tuh kayak bisa-bisa aja dan relate aja gitu. Kayaknya itu sih. Sama kalau yang luar negeri, kekangenan mereka bisa terobati dengan mendengarkan podcast. Iya. Podcast apapun itu pilihannya ya. Gitu sih. Kalau di podcast mungkin sekarang anak nongkrong di Jakarta gimana ya gitu ya? Iya betul. Atau kayak nih om-om ini masih pada nongkrong aja. Iya kayaknya begitu sih. Dad, mungkin banyak sekarang ya. Lu dari podcast ini lu bisa jualan merchandise ya? Betul. Menghasilkan Ini uang salah sekali satunya ya? merchandise BKR. Kenapa nggak dibawa buat gua? Iya benar. Ya, sama Ntar gue tahu. kirimin deh. Lah. Gue kirimin. Ukurannya ada nggak? Tapi agak mahal nih 4 juta.
Waduh. 5 juta. Ditanda tangan sama Molen. Iya, salah. Molen kan public figure yang dikunci ya. Instagramnya. Akun Instagramnya betul. Dari podcast memang banyak yang bisa kita explore lah jadinya. Salah satunya tadi merchandise. Dari podcast gua sempat menjadi pembicara di acara yang kayak kita mikirnya gila nih, pantas nih kita ngomong di acara gini. Di acara Bank Indonesia, Pak. Gila nggak tuh? Maksudnya gue sampai kayak kebayang kita banget nih di sini gitu loh. Yang ini orang tua yang dengerin yang penontonnya pada saat acara itu. Anak muda Anak sih, muda, oh. karena memang mereka lagi ada acara, kayaknya rangkaian acara ulang tahun atau apa gitu, gue agak lupa. Jadi banyak mahasiswa yang datang, cuman topiknya tetap topik finance dan ada deputy segala macam. Berat banget tuh ya. Ya, gokil. Selain podcaster, penyiar radio. Udah nggak penyiar, udah pensiun. Oh ya udah, mantan. Mantap. VO Talent, dia juga punya bisnis. Wow. Rame-rame lah. F&B. Kan tadi merchandise F&B. Iya. F&B singkatan dari apa? Fashion dan busana. Wah. Food and beverages. Itu karena lo doyan nongkrong, lo bikin usaha ini, bagi ada bar kan di Iya, betul. Blok M, salah satu kawasan Iya. gaul di Jaksel. Di Blok M di Melawai, kalau mungkin familiarnya Little Tokyo. Yui. Jadi betul sih mungkin dari nongkrong kali ya, maksudnya kebetulan kan memang joinan sama teman-teman yang lain juga. Tapi emang mungkin awalnya itu dari nongkrong dulu, emang kita suka ngobrol dan lain-lain. Gimana kalau misalkan mungkin obrolannya ditaruh di tempat sendiri kali ya dibandingin di tempat orang lain gitu. Kalau tempat orang lain, udah mau tutup nih. Langsung order. Kalau ini kan lo. Kalau ini kan ibaratnya cashback, kita iya. belanja dapat duit lagi ntarnya. Yang gembok lo juga ya. Ada staff, Pak. Iya, Masa iya. kita semua Oh, iya, iya. ada staff dong. Ini kan lo punya bisnis F&B. Iya. Sementara ada harga gas naik yang non subsidi, harga BBM non subsidi yang solar naik. Ada Iya. ngaruh nggak di bisnis F&B lo? Kurang lebih pasti iya lah. Maksudnya kalau dari segi daya beli orang pasti kan berpengaruh dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi ya gue sih berharapnya sebenarnya semua bisnisnya bisa sehat-sehat aja. Maksudnya daya beli orang juga, ekonomi juga membaik segala macem. Tapi ini kan karena masih baru banget. Jadi gue nggak tahu ketika kedepannya daya beli masyarakat atau orang-orang yang sering ke Blok M seberpengaruh apa. Karena kalau ngomongin soal kayak indeks ekonomi kan kita udah dengar terminologi itu dari setahun lalu, Iya, 2 iya, tahun iya. lalu gitu kali kan. Nah kalau misalkan ngelihat dari traffic orang yang datang ke, nggak usah ke tempat gua deh, ke area Blok M, tuh kayak nggak berkurang, rame terus aja. Iya, iya. Tempat baru pun bermunculan hampir setiap bulan kali, ada tempat kosong dikit, lahan kosong, penyewa yang lama udah enggak gitu misalkan, udah ada penyewa baru lagi langsung, tanpa lama. Lo kan salah satu tempat lo tuh malam-malam nongkrong ya. Sementara Gen Z sekarang kayak udah hidup sehat tuh. Tapi masih ngaruh nggak sih di tempat lo itu? Nah, ini menariknya menurut gue. Jadi kan gue juga setuju, bahkan ada artikelnya yang bilang kalau Gen Z itu sekarang lebih suka dengan wellness, olahraga, pagi-pagi padel, gitu-gitu kan, CFD, lari dan lain-lain. Nah, gue pun juga sempat ngobrol sama beberapa orang yang kebetulan umurannya Gen Z dan belum tentu mewakili semuanya ya. Iya. Menurut gue faktor kuncinya adalah apa sebenarnya? Waktu. Karena ketika kita punya duit, lu lebih punya privilege untuk punya banyak pilihan. Iya. Ketika duitnya terbatas, mungkin teman-teman lo banyak yang olahraga, lo kan ada FOMO-nya mungkin. Iya, Masa iya, gue nggak ikut dia main padel sih besok pagi? Jadinya lo harus memilih. Iya. Ketika ininya waktunya banyak, dilakuin semua. Yakin gue dilakuin Berimbang semua. ya. Iya, berimbang. Mungkin malamnya pergi sampai malam gitu ya. Maksudnya keluar malam, udah paginya olahraga, makan di restoran apa segala macam bisa dilakuin. Ketika pilihannya dikit, jadinya kan lo harus milih kan. Iya. Gitu. Lo nge-DJ juga ya? Iya. Apa sih musik-musik yang lo mainin? Apa ya? Mungkin kalau misalkan kayak, kan gue juga lebih sering main di tempat sendiri juga tuh. Di Blok M ada si Ratatat, ada Okami gitu. Kalau di situ sih lebih ke lagu all time hits lah. Jadi genre sebenarnya nggak terpatok ke dalam satu genre. Iya.
Cuman lagu-lagu yang all time hits dalam artian yang orang familiar lah gitu. Cuman mungkin versinya aja bukan versi yang asli, ada yang remix, ada yang re-edit gitu-gitu. Next apa nih proyek seorang Rio Wicaksono? Gue sekarang, jadi gue dan kakak gue tadi si Semi, kita baru bikin channel YouTube. Nama kontennya adalah XYZ. Di YouTube-nya namanya Kincast. Kin itu kan kayak saudara-saudara ceritanya. Nah si XYZ ini kita baru selesai 1 season. Nanti di bulan Mei kita akan upload season 2. Oke. Nah konsepnya adalah, jadi kan X, Y, Z, X, Y, Z. Kita ada tamu yang generasi X, Y-nya yaitu milenial adalah gua dan Semi sebagai hostnya, dan ada tamu Gen Z-nya. Jadi kita bukan profiling tamu, tapi lebih ngomongin topik. Topik dari pandangan X, dari pandangan Z. Nah. Misalnya kayak waktu itu kan si Sastra Silalahi pernah main kesini juga kan. Dan dia kan udah pakai pelari culture dia. Nah kita ngomongin topik lari, tapi ada pelari Gen X mungkin yang nggak segitu kontennya. Tapi dia lari udah sampai ke mana? New Zealand segala macam. Roni ya itu. Roni, benar. Roni, Lawless. anak lolos juga. Jadi kita lebih ke bikin topik. Kita pengen tahu pandangan dari Gen Z dan Gen X itu sebeda apa. Dan milenial juga. Gitu. Tepuk tangan nih buat Rio malam ini. Terima kasih banyak ya. Bener bobot. Bobot ya? Bobot, daging semua. Thank you udah hadir di Midnight Live. Sama-sama, Semoga Bang. Terima kasih banyak. Arsenal dapat piala. Oke, gila sih. Akhirnya nanti kita buka puasa ya. Iya. Puasa mulu nih. Padahal belum maghrib nih. Berbukber jadinya. Thank you nih udah datang nih. Siap dong. Terima kasih banyak. Buat mana? Ini dia. Ini dia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.